Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, salatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Jemaah yang dirahmati Allah, pembahasan kita bulan yang lalu tentang tiupan sangkakala, tapi belum selesai, masih pembahasan tiupan sangkakala yang pertama. Kita sekarang masuk kepada tiupan sangkakala yang kedua. Kalau tiupan sangkakala yang pertama itu apa Pak? Seluruh makhluk menjadi punah kecuali malaikat 4 orang malaikat. Malaikat apa Pak? Jibril, Mikail, Israfil peniup, kemudian Israil. Terus Allah bertanya kepada Israil, pencabut nyawa, siapa yang masih hidup? Kami berempat. Cabut nyawa mereka tuh. Dicabut nyawa Jibril, dicabut nyawa Mikail, dicabut nyawa Israfil. Meninggal semuanya. Siapa yang hidup? Saya sendiri lagi saya sendiri aja makhlukmu yang tinggal. Cabut sendiri. Kan itu ceritanya tuh. Cabut nyawa sendiri. Woi, sakitnya minta ampun. Apa kata dia Pak? Kalau tahu saya sakitnya mati ini, saya nggak mau dulu disuruh untuk nyabut nyawa. Kasihan orang yang dicabut tuh nyawanya. Karena nyawa kemarin udah kita gambar pada nyawa itu seperti apa bentuknya? Seperti tubuh kita, bukan apa tuh bentuk kecil kayak di dalam film-film itu kan, nggak begitu Pak. Dia jadi seperti tubuh kita dan dia itu melekat di dalam ini semuanya punya nyawa ini. Tubuh kita nih kayak jari-jari ini, ini nyawa nih, ada nyawanya nggak dia Pak? Kalau dipotong ini masih gerak-gerak juga dia, ada nyawanya nih. Nyawanya nih, kalau nggak ada nyawa itu tuh gini aja dia, ya kan? Ada nyawanya bisa gerak nih. Jadi dia subuh ditarik gitu Pak. Makanya Nabi tidak mengatakan itu orang yang meninggal dunia itu seperti kambing yang dikulitin hidup. Kulitnya di mana adanya Pak? Ya seluruh tubuh kan? Dikulitin. Sakit memang. Terus, itu yang pertama. Kemudian dalam barzakh baru pembahasan kita berikutnya apa Pak? Tiupan sangkakala yang kedua. Nih sebenarnya nih kan lagi. Jadi apa yang terjadi pada tiupan sangkakala yang kedua? Kalau sangkakala yang pertama makhluk hidup habis semuanya, ya kan Pak ya? Yang kedua ditiup lagi. Tentu sebelum ditiup itu dihidupkan lagi. Allah menghidupkan para malaikatnya. Nanti orang akan bertanya, nggak ada kerjaan betul ya? Tadi udah dimatiin semuanya, habis itu dihidupin lagi. Itu menandakan bahwa tidak ada yang lebih hebat kecuali Dia, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan itu Pak ya? Dihidupkan lagi, dihidupkan Israfil, dihidupkan Israil, dihidupkan semua malaikat-malaikat sebelum manusia. Semua malaikat sudah siap di posnya masing-masing. Ada yang di padang mahsyar, ada yang menggiring orang, macam-macam sudah siap semua di posnya masing-masing. Ada yang di surga, ada yang di neraka, sudah siap Pak. Ada yang pengazab, ada yang macam-macam, ya kan? Semua sudah siap lagi. Nah, ada juga pertanyaan kan, malaikat pengangkat arsy dimeninggalkan juga enggak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Semuanya mati kan gitu. Illa wajhallah, kullu syai'in halikun illa wajhallah. Semuanya binasa kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus ya gitulah. Berarti sebenarnya kalau pemikul ars kan berarti mengangkat arsy-nya Allah kan Pak ya? Berarti Allah butuh diangkat sebenarnya atau enggak Pak? Enggak butuh. Allah tuh bisa sendirinya. Cuman untuk apa diangkat itu Pak? Untuk supaya istilahnya kalau bahasa kita ya gimana ya? Bahasa nanti terlalu vulgar bahasa saya. Bahasa saya itu gaya-gayaan gitu. Gimana gaya-gaya itu Pak? Ya biar bisa dikatakan orang yang hebat itu adalah ada yang membantu. Padahal sebenarnya Allah butuh bantuan. Enggak, cuman Allah ingin ngasih tahu kepada kita, orang yang dikatakan hebat adalah orang yang banyak pembantunya. Betul enggak Pak? Coba pikirkan, coba tenang-tenangkan pikiran Bapak, tenang-tenangkan. Orang yang hebat itu bukankah orang yang banyak pembantunya? Aku sedikit yang jawab ini, belum tenang pikiran Bapak. Benar enggak Pak? Makin banyak dia di bawah komandonya orang tersebut, dia makin hebat. Kalau dia katanya hebat tapi dia sendiri aja, single fighter, hebat nggak itu Pak? Itu Superman. Superman itu nggak ada itu.
Perboy. Ada itu orang hebat itu adalah hebatnya karena orang banyak, Pak. Makanya Allah mengatakan begini caranya. Sebenarnya Allah nggak butuh. Buktinya apa? Dihabiskan semuanya, tinggal dia sendiri. Kalau dia butuh tentu tolonglah saya kalau kayak bapak misalnya kan, pembantu pulang pusing kepala bapak 7 keliling. Itu berarti bapak butuh bantuan. Allah tak butuh bantuan. Memang dia punya pembantu, tapi pembantu hilang nggak masalah. Itu bedanya kita dengan Allah, betul ya? Nah, tenangkan pikiran bapak, tenangkan, pahami baik-baik. Paham kan? Nah, kemudian timbulkan sangkakala yang kedua. Apabila sangkakala ditiup. Ini surat apa deh, Pak? Al-Mu'minun. Surat ayat yang keberapa, Pak? 100. Harus kita lihat dulu Al-Qur'an dulu. Surat Mu'minun. Maka kalau tiupan sangkakala yang pertama maksudnya, Pak, pertalian darah hilang. Orang kalau udah tiup sangkakala yang pertama itu, Pak, lari tunggang langgang. Kemudian ditiup pula sangkakala 1 kali lagi. Berarti berapa kali nih, Pak? 2 kali. Dalam surah apa nih? Surah Az-Zumar lagi, Pak. Surah Az-Zumar ayat 68. Surah yang keberapa itu, Pak? Surah yang keberapa Az-Zumar, Pak? Bapak dapat enggak surah Az-Zumar, Pak? Enggak apa-apa kita baca, saya enggak. Surah Az-Zumar surat yang ke-39 ayat 60. Apaan? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nufikha fis-sur. Ketika ditiupkan sangkakala. Yang kedua, fasa'iqa. Apa itu, Pak? Habis itu apa? Tiba-tiba mereka berdiri. Fasa'iqa, berdiri mereka. Terkejut mereka, Pak. Bayangkan sama, sangkakala itu kuat atau enggak kuat tertiup? Orang mati bangun. Pernah enggak Pak lihat? Sekuat-kuatnya bom atom karena Nagasaki dan Hiroshima, Pak, orang mati hidup lagi enggak, Pak? Enggak hidup, Pak. Padahal 3 juta orang mati kata dia pas ketika bom atom, kan keras bunyinya itu, boom. Tapi hebatnya sangkakala ini ditiupkan, wa nufikha fis-sur fasa'iqa, langsung mereka duduk dari mati. Terkejut dia, duduk dia. Itu hebatnya sangkakala yang kedua ini, Pak. Kira bentuknya seperti apa itu, Pak ya? Itulah kira. Nanti Pak tanya sama malaikat Israfil, "Macam mana bentuk sangkakala kamu itu ya?" gitu. Terus fasa'iqa man fis samawati wa man fil ard, yang di langit maupun yang di bumi. Bayangkan sama Pak, kuatnya itu bukan yang di bumi aja yang hidup, tapi yang di langit pun jadi hidup. Illa masya Allah, kecuali yang Allah kehendaki. Ini bahasanya gitu, Pak. Berarti ada yang tidak dihidupkan. Biasanya binatang-binatang atau apa yang tidak dihidupkan lagi sebagiannya. Yang sebagian tentu dihidupkan. Illa masya Allah. Summa nufikha fihi ukhra, dihidupkan lagi. Fa idzahum qiyamun yanzurun. Kemudian mereka berdiri menunggu. Apa yang mereka tunggu, Pak? Pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Lanjut, Pak. Tiupan sangkakala yang kedua itu, ditiup sangkakala lalu kamu datang berkelompok-kelompok. Dalam surah apa tuh, Pak? An-Naba. Perlu dibaca atau enggak, Pak ya? Lama ya kalau dibaca ya. Bapak tahu aja lah ilmunya ya. Kan surah An-Naba tahu ya, Pak ya? Surah yang keberapa itu, Pak? 78 nih, pintar Bapak ya. Masyaallah. Nah, apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Naba? Yauma yunfakhu fis-suri fatatuna afwaja. Ketika ditiupkan sangkakala yang kedua itu, maka mereka datang berbondong-bondong kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya bondong-bondong itu, Pak, yang orang beriman sama orang beriman, orang kafir sama orang kafir, penipu sama penipu, yang suka nembak orang sama suka nembak, yang suka bunuh orang, yang suka mabuk. Itu, Pak ya. Pokoknya kelompok-kelompok. Sebenarnya mereka sudah tahu sebenarnya di mana mereka berada. Mereka datang sesuai dengan kelompoknya. Yang datang dengan para nabi, ada yang datang dengan para wali, ada yang datang dengan jamaah Masjid Ar-Rahmah. Kelompok-kelompok, Pak. Begitu orang itu. Sukanya memang berkelompok-kelompok. Datang mereka berkelompok-kelompok.
Terus dalam surah Al-A'raf ayat 187, kiamat itu tidak akan datang kepadamu melainkan dengan tiba-tiba. Kemarin ini cerita kiamat ya, gitu ya. Lalu lanjut aja lah, ayatnya memang diapain Pak? Digabung-gabung begitu. Kemudian apa lagi? Lanjut, kekalahan kedua. Jadi gambaran tiupan sangkala yang pertama itu tidak ada siksaan atas mereka melainkan satu teriakan suara saja. Maka tiba-tiba mereka semuanya itu tiupan sangkala yang pertama. Kalau tiupan sangkala yang kedua, dan tiuplah sangkakala yang kedua, maka tiba-tiba mereka keluar dengan segera dari kuburnya menuju kepada Tuhannya. Surat Yasin. Ini yang kakala yang kedua nih Pak. Yasin 36. Ayatnya adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi kita baca surat Yasin ya Pak ya. Wa nufikha fis-sur fa idzahum minal ajdasi ila rabbihim yansilun. Berarti memang cerita sangkakala ini bukan cerita yang enggak-enggak, memang ada di dalam Al-Quran. Sudah berapa banyak tadi kita baca Al-Quran menceritakan tentang tiupan sangkakala pertama, tiupan sangkakala yang kedua. Dia berapa kali ditiup Pak? 2 kali. Tiupan yang pertama menghabiskan seluruh manusia. Tiupan yang kedua membangkitkan seluruhnya. Gitu Pak ya. Lanjut. Bentuk sangkakala. Ini yang Pak tanya-tanya tadi. Cemana bentuknya? Ternyata udah dikasih tahu sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bentuk sangkakala itu ada yang mengatakan dia seperti cahaya. Cahaya Pak. Cemana pula bentuk itu Pak? Cahaya itu. Tidak tahu saya Pak. Dia nggak berbentuk Pak. Kalau berbentuk tentu bisa Pak pegang-pegang. Misalnya dia bentuknya seperti apa Pak? Ya katakan trompet kan. Trompet seperti bentuknya terbuat dari apa misalnya? Dari apa logam misalnya kan. Itu bisa pegang-pegang. Ya kita peganglah sedikit gimana rasanya nih ya, itu kan? Itu Bapak rekreasi ke situ, duduk-duduk, tidur-tidur, makan-makan di situ kan bisa. Tapi dia berupa cahaya. Tapi herannya kok bisa kuat gitu Pak ya? Dia berupa cahaya dan menyimpan roh. Seluruh roh tadi disimpan. Maka menurut riwayat mengatakan dan setiap cahaya itu ada lubang-lubang. Ternyata lubang-lubang itu ada roh di situ, roh manusia. Kalau ditutup, roh tadi akan keluar dan mencari jasad-jasad mereka. Kemana bentuknya itu nggak tahu saya Pak. Berarti besar banget tuh Pak. Berapa banyak orang udah meninggal Pak di atas dunia ini Pak? Triliunan. Semuanya ada roh. Sekali ditiup terbang semua. Puh, gitu dia Pak. Berarti kuat nggak niupannya Pak? Mulutnya besar atau kecil Pak? Mulutnya. Bayangkan sama Bapak bisa nggak niup orang satu orang? Puh, terbang dia. Satu orang tuh. Bapak tiup berapa orang? Triliunan orang tiup. Puh, terbang semua. Brrr. Masuk masing-masing ke jasad mereka. Mujahid berkata, bentuk sangkakala itu memang seperti trompet, sebagaimana disebutkan dalam Sahih Bukhari. Apabila malaikat pemegang sangkakala itu meniupkan tiupan yang kedua, maka segenap seluruh roh keluar pergi untuk menuju tubuh mereka masing-masing. Gitu Pak. Ini kan kalau kita bicara tentang yang gaib harus ada hadisnya kan. Kalau nggak ada hadisnya berarti bohong dong gitu kan. Nah, ini ceritanya ini Pak. Tidak ada di agama lain selengkap ini ceritanya Pak. Nggak ada Pak. Pak carilah agama-agama lain itu cerita tentang yang gaib ini selengkap ini nggak ada. Tapi agama kita menceritakan lengkap. Berarti agama kita ini lebih hebat sempurna daripada agama yang lain. Nah, Bapak yakin pula agama yang lain itu sama dengan agama kita nih? Nah, itu kan hanya sebagian sini enggak lain. Entahlah Ustaz, kata orang sama ya Ustaz. Agama itu dikatakan sama kata orang karena mungkin dia melihat sifat orang pelaku-pelaku agama itu. Makanya kesimpulannya setiap agama itu sama. Apa sebab yang penting jadi orang baik aja semuanya masuk surga. Karena dia melihat hanya pelaku aja. Sementara kalau melihat agama itu tidak hanya sekedar pelakunya aja yang dilihat, tapi yang dilihat dari pedomannya. Pedomannya apa? Pedomannya, kalau pedomannya bagus,
Ya, pedomannya bagus, berarti benar itu. Kita pedoman kita apa? Al-Quran, menceritakan secara detail. Sementara mereka pedomannya kitab-kitab mereka. Detail nggak mereka menceritakan? Nggak ada kalah mereka di situ. Yang kedua, syariatnya. Syariat kita hebat betul. Sholat, puasa, zakat, semuanya kalau diteliti, hikmahnya sangat dalam. Mereka ibadahnya gimana? Kayak gitu doang. Yang lain-lain kayak gitu-gitu doang. Kadang gini-gini nah. Saya masalah. Ya kan Mbak ya? Saya masalah. Apakah itu dikatakan ibadah cuma gitu itu doang? Kita ibadah kita, salatnya secara apa namanya? Gitulah, secara kedokteran segala macam diteliti, kiri kanan sudut, kiri kanan belakang muka, ada hikmahnya semuanya. Puasanya ada hikmahnya semuanya. Jadi Pak, agama itu bukan hanya sekedar akhlak ya. Kan orang mengatakan semua agama sama karena dia melihat perilakunya atau akhlak orangnya. Yang penting baik. Sebenarnya bukan itu aja. Agama itu juga dilihat dari akidahnya dan syariatnya. Gitu Pak. Lanjut Pak ya. Terus kebangkitan orang-orang yang dikubur. Jadi Pak, orang-orang yang dikubur dulu, baik yang di mana saja maupun yang di laut pun dibangkitkan oleh Allah. Allah himpun semuanya. Allah Ta'ala menghimpun kembali remukan-remukan tubuh. Jadi mungkin ada yang kebakar, ada yang kemana-mana gitu kan. Tanahnya tempat dia berkubur udah dipindah-pindahin sama orang ke sana ke sini, dikumpulkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Maha Kuasa untuk mengumpulkan tubuh manusia. Gampang nggak kira-kira Pak Allah menciptakan ulang? Gampang. Saya dulu pernah dicontohkan begini Pak. Pak, Bapak pernah nggak buat pesawat-pesawatan dari kertas? Pernah nggak dulu Pak? Nggak pernah? Pernah Pak? Pernah. Berarti Bapak pernah kecil, ya kan? Dibuatkan pesawat tuh Pak. Apa kata guru? Coba bikin pesawat dari kertas tuh, robek kertas atau bikin pesawat. Itu Pak terbang gitu kan. Habis itu kata guru, buka lagi. Dia Pak disuruh buka pesawat tadi. Buka pesawat tadi kan. Tutup mata, habis itu bikin lagi pesawat yang sama. Tutup mata Pak, tapi sedikit. Bisa nggak Pak? Bisa nggak? Mana yang lebih mudah? Membuat yang pertama atau membuat yang kedua? Membuat yang kedua lah. Apa sebab? Sebab sudah ada lekuk-lekuknya, patah-patahannya, contohnya kan. Gampang nggak bagi Allah membangkitkan lagi Pak? Gampang. Makanya ini yang tidak dipahami oleh agama lain. Dia mengatakan kalau orang sudah mati, cuman orang mati akan dibangkitkan lagi. Kan dia sudah menjadi tanah. Bagaimana orang yang dikubur di laut? Bagaimana yang terbakar? Cuman cara Allah Subhanahu Wa Taala untuk membangkit. Replikanya sudah ada, betul Pak ya? Sudah ada potret-potretnya. Kita ini dipotret nggak sama Allah nih Pak? Foto-foto nih, Bapak ngapa-ngapain ini difoto di kamera, di video nih. Macam mana ini bentuknya Pak? Ini Pak Haji ini bentuknya di foto cat, ya kan? Membuatnya lagi gampang nggak Pak? Gampang lah. Orang udah ada apanya? Cetakannya udah ada. Kalaupun pakai cetakan Pak ya, cetakannya sudah ada. Tapi indahnya ciptaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Pak. Begini kita Pak, ada banyak kita hadir di sini, mungkin lebih dari 500 orang yang ada di sini ya. Itu bayang-bayangannya, 500 bayang-bayangannya Pak ya. Nggak ada yang sama wajahnya, coba Pak. Ada beradik kakak nggak Pak? Anak ayah ada tuh kan, tapi nggak sama juga wajahnya sih, lihat Pak. Beda-beda Pak. Hebatnya Allah tuh Pak. Jangan saya katakan lidah ini Pak, lidah tuh Pak, lidah nih gimana bentuknya? Kayak gini kan, ya kan? Tapi suara saya dengan suara seluruh orang yang ada triliunan di muka bumi ini Pak, yang dulu dan yang sekarang, itu nggak sama suaranya Pak. Beda Pak. Beda Pak. Padahal lidahnya begini-gini doang Pak. Tapi suaranya beda-beda Pak. Heran kita itu beda-beda. Ada orang berteriak dari belakang dinding, kata dia, Syanu tuh, datang dia Syanu tuh. Jangankan itu kan, Syanu tuh tahu kita. Padahal tidaknya sama-sama Pak, itu Syanu lah, si B datang tuh, tahu saya tuh. Apa sebab Pak? Suaranya beda. Yang hebatnya lagi tuh telinga Pak, telinganya begini-gini aja Pak, tapi bisa bedakan. Tum kata dia, itu anak saya jatuh tuh. Tum kata dia, itu durian yang jatuh. Bisa bedakan mana durian, mana yang anaknya jatuh. Padahal sama-sama jatuh Pak, sama-sama bunyi tum gitu. Tuh anak saya jatuh tuh. Tahu dia Pak, heran itu telinga kita gini-gini doang Pak. Hebat nggak Allah tuh Pak?
Hebat Pak Allah tuh Pak, luar biasa. Kok sama aja semua suara kita, cuman mana bentuknya tuh Pak? Sama aja Pak, cuman mana bentuknya tuh? Hah? Susah lah membedakannya. Susah membedakan. Jangankan suara nih Pak, jangankan suara Pak. Suara langkah kaki kita bisa bedakan Pak. Bayangkan sama Pak tuh. Langkah kaki tak kelihatan dia, tak bersuara dia melangkah. Ah, itu anak saya nomor pertama datang tuh. Padahal langkah kakinya cuman Pak, tak tak tak. Bisa nggak Pak bedakan langkah kaki Pak? Bunyi langkah kaki beda Pak. Padahal kakinya segitu doang bentuknya Pak. Tapi ternyata gaya bunyinya yang ditimbulkannya beda Pak. Cobalah Pak suruh anak Bapak, ada 3 orang, Pak suruh anak Bapak melangkah. Bedakan bunyinya, beda Pak, cobalah beda Pak. Hebat nggak Allah tuh Pak? Hebat Pak. Dia Allah tuh maha detail, jangan terlalu picik. Oh Allah tuh nggak pandai menciptakan orang yang lagi udah mati, bisa insya Allah, bisa. Termasuk bayi yang keguguran pun, yang keguguran pun Pak, Nabi bersabda, sungguhnya bayi yang lahir keguguran benar-benar selalu menunggu di pintu surga. Jadi mereka pun takkan ulang. Padahal mereka keguguran Pak. Untuk apa mereka dihidupkan Pak? Untuk membahagiakan ayah dan ibunya. Ayah ibunya kehilangan di dunia, tapi di akhirat mereka tak akan pernah kehilangan. Anak yang keguguran dihidupkan. Ini anakmu. Bahagia nggak Pak kira-kira Pak? Bahagialah. Sebenarnya untuk membahagiakan itu. Maka anak-anak tersebut di mana dia Pak? Dia tunggu di pintu surga, kan dia tidak dihisab. Dalam hadis lain itu anak sebelum balik pun menunggu di pintu surga kalau dia meninggal duluan daripada ayah dan ibunya. Sambil dia berkata, nantaziru abauna wa ummahatuna. Kami tunggu kedua orang tua kami di sini. Di pintu surga itu Pak. Makanya Pak, beruntung sekali Pak orang yang meninggal anaknya sebelum balik. Apa sebab Pak? Dipanggil-panggil oleh anaknya. Sinilah ya, sinilah Bu, sinilah. Asalkan sabar. Asalkan apa Pak? Sabar. Tunggu sama dia Pak. Nah gitu Pak. Terus kesimpulannya apa Pak Ustaz? Saya bunuh anak saya Pak Ustaz sebelum balik. Jangan begitu. Itu bahasanya kan begitu. Dia meninggal gara-gara apa Pak? Keguguran atau memang takdir Allah Subhanahu wa taala. Sabar, nanti Bapak dapat apanya? Apa dapatnya, Pak? Nah, dipanggil-panggil sana sini ya. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha Pengasih, Maha Penyayang. Anak itu akan sedih ketika orang tuanya didengarnya mampir di neraka. Padahal dia sudah lama nunggu di pintu surga. Dan di surga tidak ada kesedihan. Allah bertanya kepadanya, kenapa kau sedih wahai anak? Ayahku dan ibuku kau mampir dulu dalam neraka, aku sedih. Apa kata Allah? Tidak ada sedih di neraka. Semua orang menjadi bahagia. Apa yang membuat kamu bahagia? Jika seandainya ayah dan ibuku bersamaku di dalam surga. Kalau begitu cari dia, bawa dia langsung masuk ke dalam surga. Begitu untungnya Bapak punya anak, itu Pak ya. Alhamdulillah. Kalau nggak punya anak, gimana? Dia bukan anak sendiri Pak, anak yatim pun bisa sebenarnya. Anak didik pun sebenarnya bisa Pak. Yang penting pandai kita menjadikan manusia jadi manusia Pak. Kalau nggak punya anak kandung pun ada yang tak punya anak kandung kan? Ya kan? Ada nggak Pak? Ada Pak, nggak punya anak kandung. Gimana caranya supaya mendapatkan keberkahan yang seperti tadi Pak? Anak siapa aja? Kan banyak sekarang Pak. Anak dibuang ke tong sampah, ambil, rawat baik-baik, jadikan dia manusia yang seutuhnya. Dialah yang nanti akan memanggilnya kita. Gitu, Pak. Iya, Pak ya. Lanjut. Pada hakikatnya, nah ini Pak, keluarnya roh seluruh makhluk hidup itu dari kubur atas panggilan Allah. Sebenarnya Allah yang manggil, walaupun sebenarnya sangkakala yang itu bukan. Apa kata Allah dalam surah Al-Isra? Yaitu pada hari dia memanggil kamu, maksudnya dia itu siapa Pak? Allah. Lalu kamu mematuhinya sambil memujinya. Jadi Pak, kita itu datang kepada Allah sambil memuji Allah. Walaupun yang ditiup itu adalah sangkakala, tapi pada hakikatnya Pak, Allah yang memanggil. Gitu Pak ya. Apa ayatnya Pak? A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Ayat berapa nih? 52. Yauma yad'ukum. Ketika itu dia memanggilmu, maksudnya Allah Subhanahu wa taala, fatastajibuna. Kalian datang untuk memenuhi panggilan Allah. Bihamdihi, kalian puji Allah Subhanahu wa taala. Jadi Pak, orang yang dibangkitkan itu dia bukan dalam keadaan gusar, tapi dalam keadaan alhamdulillah kau telah bangkitkan kami ya Allah, alhamdulillah, alhamdulillah, dipuji terus Allah Subhanahu. Baik orang kafir maupun orang muslim tetap memuji Allah Subhanahu wa taala atas kehebatan Allah Subhanahu wa taala. Wa tazunnuna illa bistum illa qalila. Itu kata Allah Subhanahu wa taala. Lanjut. Kata para ulama, dengan demikian berarti hari kiamat adalah hari yang dimulainya dengan pujian. Dimulai dengan pujian. Jadi orang di hari kiamat itu Pak tetap orang memuji Allah atas kehebatan Allah sudah menghancurkan seluruh alam semesta. Satu. Kemudian ketika dibangkitkan pun mereka tetap memuji Allah Subhanahu wa taala atas kehebatan Allah Subhanahu wa taala. Mereka tetap puji, Pak. Mereka sebenarnya orang-orang itu, Pak. Bapak, ini enggak, saya mau tanya sama Bapak. Bapak dihidupkan ini, Bapak bersyukur atau enggak bersyukur? Serius? Kenapa Bapak bersyukur? Kenapa Bapak bersyukur? Macam alhamdulillah, kenapa Pak? Kenapa Pak? Bukankah hidup ini susah? Jawablah sedikit, kan dah bingung Bapak tengah. Jawablah. Bukankah hidup ini susah? Masalahnya ada kemarin saya ada nonton WA, itu Bapak punya WA kan? Ada video di WA itu dia kirim tuh. Saya nonton. Saya kalau milih bagusnya saya nggak hidup kata dia. Apa sebab hidup ini susah? Tapi karena saya sudah hidup ya sudah saya jalanin aja. Lain pula kayak dia Pak. Pak, Bapak mana milih? Dihidupkan atau tidak dihidupkan Pak? Dibiarkan aja di alam roh itu. Jawablah Pak, jawablah Pak. Yang benar-benar Pak. Jawab. Kenapa Bapak pilih dihidupkan? Bisa Bapak misalnya Pak, ada penonton, ada pemain. Mana yang paling dipuji orang, penonton atau pemain? Pemain dipuji orang. Terjun ke tengah lapangan itu orang akan melihat apa yang kita lakukan kan begitu. Ada dua kemungkinan. Apa kemungkinan yang pertama Pak? Menang dan kalah kan begitu. Kalau menang apa Pak? Dapat pujian. Kalau kalah pun tetap dapat pujian Pak. Serius Pak. Bapak pernah nggak? Indonesia itu kan biasanya kalau sudah U23 yang senior-senior lah Pak, itu biasanya juara 2 aja terus. Juara 1 jarang juara 1 Pak. Tetap dapat pujian nggak? Apa katanya? Walaupun kalah tapi tetap semangat untuk nomor 1 besok. Tetap dipuji nggak Pak? Tetap diberikan apresiasi walaupun tidak sebanyak apa Pak? Tidak sebanyak yang menang. Itu ibaratnya orang yang menang langsung masuk surga. Orang yang nggak menang Pak, mampir dulu ke neraka tapi nanti masuk surga. Punya kesempatan nggak masuk surga Pak? Punya. Itu aja dah memuji kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Merasakan bagaimana nikmatnya surga. Terus di dunia ini orang merasakan nikmatnya nggak Pak? Orang main yang menang dan yang kalah dapat tepukan nggak Pak dari awal? Sampai akhir dapat tepukan nggak Pak? Dapat tepukan. Artinya di dunia ini pun kita merasakan senangnya, betul nggak Pak? Serius? Jawablah Pak. Betul nggak Pak? Bapak makan nggak? Merasakan enaknya rendang nggak? Daripada orang yang tak dihidupkan, mereka merasakan rendang atau enggak? Enggak Pak. Berarti Bapak senang kan? Merasakan rendang, punya istri, punya anak, merasakan AC, berpengalaman Bapak terhadap dunia, betul kan? Malahan nanti di akhirat bapak lebih indah daripada bidadara, ibu lebih indah daripada bidadari. Lantaran apa? Pengalamannya. Lantaran apa? Karena dia dulu pernah dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya tanya sama bapak ini nanti pasangannya inginnya ibu atau istrinya, istri bapak ini sendiri atau kepengen bidadari? Bapak ini apa ini? Luar biasa. Ada pertanyaannya nggak ada begitu, nggak ada dua-duanya. Pertanyaan cuma satu. Cepat ya Pak. Dua-duanya ya kan. Terus ibu nanti cemburu nanti.
Nggak ada cemburu, insya Allah di surga nggak ada cemburu. Gitu ya Pak ya. Tapi bidadari istri kita di dunia lebih cantik daripada bidadari 70 lagi kecantikannya. 70 kecantikan luar biasa itu Pak. Apa sebab? Karena pengalamannya di dunia ini. Bapak sayang sama istri Bapak. Misalnya nih, saya kan dosen nih. Mahasiswa saya itu banyak cantik Pak. Tapi biasa aja sama saya. Buat saya lebih cantik istri saya. Apa sebab? Apa sebab Pak? Karena dia bukan bukan Mas. Istri saya itu sudah terbukti sayangnya sama saya. Ya kalau mahasiswa dinikahi nanti belum tentu dia sayang sama kita. Jangan-jangan dia pandai bersolek di labuh. Di labuh bahasanya Pak. Tahu Pak di labuh? Pandai bersolek di jalan. Ternyata di rumahnya bajunya nggak dicucinya, piringnya nggak dicucinya, kan pusing kepala kita tuh. Rumah berantakan terus. Kalau istri kita udah terbukti rumah bersih, anak-anak terawat. Kita datang dalam keadaan disambut dalam keadaan bahagia. Mana yang Bapak pilih? Orang yang cantik begitu yang belum terbukti atau yang sudah terbukti walaupun cantiknya sudah memudar? Ini itu bahasa. Hah? Iya mirip-mirip sedikit, dibawa-bawain dikit. Untung istri kalau ada istri saya di sini tentu masya Allah. Nah, istri saya nggak ada sih di sini, harusnya kan dengan bahasa ini. Ada YouTube nanti kita sampaikan ke istri. Itulah Pak. Jadi gitu ya. Jadi kata ulama hari kiamat itu habis semuanya kan. Dimulai dengan apa Pak? Dengan pujian. Tetap muji Allah Pak. Bapak dihidupkan ini muji Allah nggak Pak? Puji kita alhamdulillah Pak. Jadi jangan kita sesali hidup Pak. Saya katakan sama Bapak. Bapak kalau miskin di atas dunia ini ada akhirnya atau enggak? Ada. Apa akhirnya? Mati. Bapak kalau sakit di atas dunia ini ada akhirnya atau enggak? Ada. Apa itu? Mati. Pertahankan saja iman. Setelah mati tersebut nanti Bapak akan mendapatkan nikmat yang tidak luar biasa, yang sangat luar biasa, yang ketika baru saja mencium bau surga hilang penderitaan seluruhnya. Hilang nggak Pak? Hilang. Ditanya sama Allah kan itu ketika mereka dicelup itu maksudnya ditarik lagi gitu kan. Apakah dulu kau pernah menderita di dunia? Padahal dia sakit-sakitan aja di dunia sampai mati, semiskin luar biasa di dunia sampai mati, tapi dia mengatakan apa? Aku nggak pernah merasakan susah di dunia, enak aja, berubah. Jadi ternyata surga itu bisa membuat orang menjadi happy. Itu minuman apa yang bisa membuat kita seperti itu Pak? Hilang semua perasaan buruk. Apa tuh Pak? Kira-kira tuh tempat apa yang kira-kira yang membuat kita bisa gitu? Buat apa kira itu Pak? Susah ya menggambarkannya. Begitulah surga itu Pak. Jadi Pak, tapi Pak, kalau jadi orang kafir yang menderita Pak. Kalau di dunia kita tetap beriman Pak, tetap beriman kita Pak. Sabar aja dengan susah kita, dengan sakit kita, dengan miskin kita, sabar aja Pak. Pasti ada akhirnya. Dan setelah itu nanti akan mendapatkan nikmat yang luar biasa. Tapi kalau kafir Pak, musyrik Pak, itu yang nggak ada akhirnya. Itu yang nggak ada akhirnya. Itu nggak ada akhirnya. Itu nggak ada akhirnya. Ibarat orang main bola Pak, kerjanya itu pas masuk lapangan kaki orang aja dicarinya, tang. Itu orang musyrik itu kerjanya. Orang kaki orang aja. Kira tepuk tangan nggak orang Pak? Pendukungnya pun benci sama dia, betul nggak? Ini main apa namanya nih? Orang main bola tapi kaki orang dicarinya terus, gitu. Ini main apa nih kan? Dia masuk ke lapangan, betul nggak Pak ya? Orang musyrik itu begitu. Dia masuk ke lapangan tapi dia nggak main bola. Dia ngapain Pak? Ngerecokin aja. Kira pendukungnya apa kan? Kalau nggak perlu, misalnya kan lawannya kira senang nggak sama dia Pak? Enggak, lebih nggak senang. Pendukungnya pun senang nggak sama dia Pak? Gitulah kira-kiranya orang kafir begitu Pak. Kerjaannya tuh gitu aja. Masuk ke lapangan tapi ngerecokin aja. Dan kalaupun mereka menang, kira-kira dapat tepuk tangan nggak Pak? Menang dia di dunia, dapat tepuk tangan nggak? Nggak akan dapat tepuk tangan. Apa sebab? Makanya Pak, jangan jadi orang kafir, jangan jadi orang musyrik. Hebat pun di dunia, tapi kehebatannya tidak akan berakhir. Bukan maksudnya apa ya? Sesenangannya akan berakhir, kemudian ditambah dengan kesusahan. Apalagi dia susah di dunia, kalah dia di dunia. Nanti di akhirat lebih kalah lagi. Makanya Pak, bertahan dengan keimanan ini aja. Susah-susah kita, sakit-sakit kita ada akhir.
gitu ya. Oh, udah. Bapak mau nanya, nanyalah. Ya, silakan, Mbak. Salam. Padang mahsyar, Pak ya. Terus? Oh, padang mahsyar itu nggak gelap, Pak. Terang. Terang itu malahan panas. Karena matahari itu sedekat-dekatnya. Dalam bahasa hadis ada yang mengatakan sejengkal. Oh, itu kan. Terang, Pak. Jadi orang yang berwudu itu berlebih-lebih lagi cahayanya. Dia dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dia tidak merasakan panas dan dingin. Salah satu hadis Nabi, Pak, sab'atun yuzilluhumullah yauma la zilla illa zillu. 7 yang dapat naungan Allah di hari akhirat, semua orang merasakan panas. Kata Nabi SAW, ada yang berkeringat sampai ke mata kakinya, ada yang berkeringat sampai ke betisnya, ada yang berkeringat sampai ke pahanya, sampai ke pinggangnya, sampai ke dadanya, sampai ke hidungnya, sampai melelep seluruh badannya. Itu Pak ya, keringatnya. Oh, biasa banyak keringat. Apa sebab, Pak? Panas sangat luar biasa. Gitu kan? Itu tergantung dosa masing-masing. Tapi ada yang tidak berkeringat, santai aja hidupnya. Ya. Kayak di pantai. Santai kayak di pantai. Apa sebab? Karena dia dapat naungan. Dia dapat naungan. 7 yang dapat naungan. Salah satu di antaranya adalah imamun adil. Misalnya kan imamun adil, gitu kan? Orang yang sayang menyayangi karena Allah tahabba fillah wa tafarraqa fillah. Berpisah pun karena Allah. Kemudian hatinya muallaqatun fil masajid. Orang yang hatinya terpaut ke masjid. Kemanapun dia berada, yang dipikirkannya saya tinggalin masjid, saya jadi ketua DKM sekarang, tinggalin masjid, mana lah masjid ini berantakan. Itu masuk di antara orang dapat naungan, ya kan? Ya kan? Ya kan, ya? Itulah kira-kira. Apa, Pak? Ya, sama halnya. Jadi Allah ciptakan berbeda-beda sama seperti manusia. Tapi yang cerita Bapak tadi, ada orang yang dibedakan, dia sudah dapat angunan tapi dibedakan lagi. Apa sebab? Karena dia bercahaya lagi. Cahayanya dari bekas wudunya, kata Nabi SAW. Fa asbihul wudu, kata Nabi, maka sempurnakanlah wudu kalian, karena itu menandakan kalian nanti umat yang beriman dari cahaya wudu kalian. Jadi udah ketahuan tuh, Pak, ini orang masuk surga nih. Ini neraka nih, hitam aja bentuknya. Orang gelap, orang apa? Matahari terang betul tapi bentuknya hitam aja. Cemana loh orang nih? Orang neraka nih adalah. Iya, Pak, satu lagi. Ya. Ya. Anaknya nggak dihidupkan. Karena kan tujuan anak tadi ini menurut Imam Qurtubi mengatakan nih, anaknya nggak dihidupkan. Apa sebab? Karena kan tujuan anak dihidupkan tadi untuk apa, Pak? Untuk membahagiakan hati orang tuanya. Orang tuanya masuk neraka, untuk apa dihidupkan? Dia dikembalikan dia di mana tempat yang Allah Subhanahu wa taala ingin dikembalikan. Allahu a'lam. Iya, dia tidak dihidupkan lagi. Tidak dihidupkan. Karena kan tadi anak yang dihidupkan itu untuk membahagiakan hati orang tuanya dan memanggil-manggilnya. Karena gitu, Pak ya. Karena apa namanya itu, orang tuanya beriman. Orang itu membahagiakan. Tapi kalau seandainya orang tuanya nggak ada, apa untuk apa dihidupkan? Gitu kan? Itu pendapatnya Imam Qurtubi, bukan hadis Nabi SAW. Tapi Allahu a'lam, nanti kita lihat, tanya kepada Allah. Ini nanti orang-orang kafir itu naik kuburan di mana tempatnya, nanti Allah tanya. Kita baik kita tanya sama Allah nanti bersama-sama. Satu kali lagi, Pak, saya belakang. Hanya Pak, ya, Pak. Nggak ada, Pak, nggak ada. Nggak masuk surga, Pak. Iya, Pak. Banyak. Ya. Pak bidadara, Pak. Oh, gitu. Jadi gini, Pak. Memang gini ya. Istilahnya gimana ya? Di surga itu tidak ada, ini bahasanya loh. Di surga itu tidak ada rasa cemburu. Tapi tetap, Pak, misalnya, Pak, Bapak ada istri Bapak cantik, sementara bidadari itu ibarat pembantu, cantik juga. Bapak lebih suka istri Bapak atau pembantu? Serius.
Enggak, ini bahasanya. Tentu lebih suka istri, bukan katanya, bukan ini. Tentu lebih suka istri. Karena istri itu perasaan kita sah dengan dia kan. Kalau pembantu itu istilahnya ya, kalau pun Allah bolehkan tapi kita tetap tertarik sama istri. Kalaupun kita diberikan berapa Pak? 70 lagi dan 70 itu membawahi 70 Pak, itu 4.900 jadi itu Pak. Banyak betul Pak, 4.900. Ya kan? Ya kan 70 kali 70 kan 4.900 ya? Ya kan 4.900 kan? Apa udah kalikan Bro? Coba kalikan coba. Ya kan? 4.900 Pak. Tapi itu bidadari yang melayani kita. Ya melayani kita. Ya baik, enggak tahu melayaninya itu semua tempat atau gimana enggak ya? Bisa enggak tahu, Allahu alam. Cuma Pak, yang menjadi ratu kita itu ya dia, istri kita tuh. Mungkin bidadari itu 4.700 tuh Pak, ini yang mijitin ini aja, ini tolong pijitin ini aja, ini semua. Jadi yang mijitin khusus mijitin ini aja Pak. Oh gini aja dia terus Pak. Ini 4.700 nggak kemana-mana lagi kan, tolong pijitin ada begini aja, ya kan? Istri kita tetap jadi apa ya Bapak? Jadi ratu kita. Dan istri kita itu rasanya seperti rasa 70 bidadari, gitu Pak. Rasanya seperti berapa? 70 bidadari. Dan hah? Wah iya ya istrinya 3 ya, itu dari 3 itu. Tapi hadis Nabi itu mengatakan begini, kata Nabi SAW, ini keutamaan kepada Nabi, istrinya memang ada 4 nanti di surga. Siapa istri Nabi? Khadijah, Aisyah, Asia imra'atu Fir'aun. Siapa tuh Asia imra'atu Fir'aun Pak? Istri Fir'aun. Kan dia nggak punya pasangan tuh. Nabi sebagai pasangan. Sesuainya dipasangkan oleh Allah itu sesuai dengan tingkat keimanan Pak. Jadi walaupun dia istrinya, Nabi itu isinya 4, tapi rasanya bagi masing-masing mereka seperti punya suami 1. Itu Allah yang ngatur rasa itu. Kemudian yang keempat istri Nabi siapa? Maryam binti Imran. Orang tuanya Isa alaihi 4 istri Nabi Pak. Sesuai dengan keimanannya. Artinya keimanan Nabi itu cukup untuk 4 orang istri. Nah, Bapak kalau keimanan Bapak memang cukup untuk 3 orang istri, mungkin kasih 3 orang istri. Gitu kan? Yang contoh. Tapi ada hadis Nabi SAW mengatakan begini, ketika Ummu Salamah bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, suamiku 2, kan suaminya 2 kan? Ummu Salamah itu, bukan Ummu Salamah, iya Ummu Salamah ya? Bukan. Iya berarti anaknya Salamah, Abu Salamah. Pertama siapa namanya suaminya? Abu Salamah. Kemudian Abu Salamah meninggal di perang Badar, ya kan? Meninggal perang Badar. Kemudian Ummu Salamah dinikahi oleh Nabi. Berarti suaminya berapa? 2. Kemudian dia bertanya, ya Rasulullah, nanti kalau orang yang suaminya 2 di akhirat, nanti di surga nanti, gitu kan? Suaminya yang mana? Apa kata Nabi SAW? Yang mana yang paling kau senangi, yang mana yang paling kau cintai, itulah suamimu. Memang dikasih berarti berapa Pak? 1. Tapi pilih mana yang paling disenangi. Ummu Salamah akhirnya senyum-senyum. Aku senangnya sama kamu ya Rasulullah, berarti aku sama kamu nanti. Cuman hadisnya ada lagi, ternyata Nabi bukan dengan Ummu Salamah, tapi dengan 4 orang istrinya, Aisyah, Khadijah, Asia imra'atu Fir'aun, dan Maryam binti Imran. 4 orang istri Nabi. Ya Pak. Apa Pak? Wah, masyaallah. Ada istri Bapak di sini ada? Ada Pak ya. Saya sebutkan. Tolong hafal baik-baik Ibu. Tolong hafal baik-baik. Syarat istri masuk surga itu sangat gampang sekali. Apa itu? Mencari keridhaan suami. Itu paling mudah itu. Maka dia masuk surga di pintu mana saja yang dia inginkan. Maka istri yang mudah masuk surga itu, ya kan? Istri itu sifatnya ada 3 kata Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, a'ud. Yang kedua, wadud. Yang keempat, walud. Nah itu gitu ya. Walud, wadud, a'ud. Atau boleh balik nggak masalah. Apa itu walud? Istri yang melahirkan anaknya. Itu memang cepat sayang suami itu. Suami kalau istri itu punya anak, cepat sayang dia. Cepat sayang, luar biasa sayangnya itu. Tapi walaupun nggak punya anak, kalau pandai pun dia mengelola anak siapa dia pandai, dia kan
tetap sayang juga. Tapi yang penting walud, tapi itu lebih sayangnya. Yang kedua, wadud. Wadud itu apa? Penyayang. Penyayang itu dalam pembahasannya itu adalah penyayang sama suami. Dia yang salah, dia yang minta maaf. Itu namanya penyayang bahasanya, Pak. Dia yang salah, istri itu yang salah. Salah dia kan? Salah dia. Dia menyuguhin kopi tapi pakai garam. Oh, biasa pahitnya kan, salah dia, minta maaf, maaf bang, maaf ya, maaf. Itu kan? Tidak salah. Itu namanya wadud, istri yang penyayang. Itu masuk surga di pintu yang dia inginkan. Kemudian yang ketiga ini lebih berat ini. Apa itu? Aud. Aud bahasanya cuma mirip-mirip aja. Walud, wadud, aud. Dari aada, mengembalikan. Artinya apa? Yang salah suaminya. Yang salah siapa? Suaminya. Yang marah-marah suaminya, tapi yang minta maaf istrinya. Itu luar biasa tuh. Suaminya ditilang oleh polisi di luar. Di kantor dimarah-marahin sama atasan. Sampai di rumah nggak ada tempat pelampiasan, istrinya dimarah-marahin sama dia. Tapi karena istri aud, dia bilang, "Bang," kalau hadis Nabi itu mengatakan, dia letakkan tangan kanannya di bawah, dia letakkan tangannya di bawah tangan suaminya sambil dia berkata, "Bang, ma'aghuddu lil basar hatta tardah." Aku tidak akan memicimkan mataku pada malam hari ini kecuali kau redoi dulu aku. Pukullah aku bang kalau aku salah. Oh, kira-kira bapak pukul atau gak bapak pukul tuh pak? Yang salah bapak. Yang salah bapak yang minta maaf. Ibu, ditaruhnya tangannya di bawah tangan bapak. Kemudian dia katakan, aku nggak akan tidur malam ini kecuali kau redoi pula. Kau redoi. Pukul aku bang kalau kau memang nggak senang sama aku. Kalau begitu menangislah suami itu. Aku yang salah, kau yang minta maaf. Menjajari istri yang seperti itu berat betul itu bu, berat itu bu. Konsep istri itu kan kayak gitu pak. Apa konsepnya? Pasal pertama istri selalu benar. Pasal kedua kalau istri salah kembali ke pasal pertama. Itu kan maksudnya. Itu masalah itu pak. Jadi tiga itu tuh luar biasa itu. Walud itu juga maksudnya tuh punya anak. Kalaupun gak punya anak atau masalah anak serahkan kepada suami. Kata suami, kita punya anak 14 rencana insyaallah kata dia. Kata istri, siap bang. Tapi kalau istri yang membatas-batasi, bang, 2 aja. Lebih daripada 2, mencekek bang nanti. Oh itu enggak, itu susah itu. Pokoknya masalah anak serahkan kepada suami. Itu termasuk kata-kata wadud. Punya anak, tapi punya anak serahkan semuanya kepada suami. Berapa mau abang aja. Kan mantap tuh. Ayo ada lagi bertanya. Silakan Pak. Ibu-ibu nggak ada yang tergelitik dengan masalah itu. Ayo ada. Ya, di surga itu nanti kemampuan kita bisa melihat Allah Subhanahu Ta'ala. Cuman di dunia ini aja kemampuan kita tidak bisa melihat Allah. Mata kita tidak didesain seperti mata bisa melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti contohnya Allah pernah mencontohkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, ketika Isra Mi'raj. Isra Mi'raj itu kan naik ke atas Pak, Sidratul Muntaha. Biasanya Pak orang makin ke atas makin sesak, kemudian hancur badan biasanya. Jangankan badan kita ini Pak, meteor aja yang apa tuh Pak, batu itu Pak hancur kan, karena atmosfer itu kan. Harusnya orang mati kan naik ke atas. Tapi Nabi Muhammad sebelum dia Isra Mi'raj dibelah dadanya, dimasukkan software. Itu kata Sayyid Hawa. Kira-kira begitu Pak. Kira-kira software itu apa Pak? Alat yang kuat badan untuk naik ke atas. Bayangkan Pak, Nabi Muhammad itu dimasukkan itu, makanya Nabi Muhammad bisa naik ke atas ke Sidratil Muntaha karena softwarenya dimasukkan. Kira-kira begitu nanti Pak. Nanti di akhirat, di surga, di dunia kita tak bisa melihat Allah, tapi di surga nanti ada chip yang dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dalam tubuh kita hingga tubuh kita kuat untuk melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kira-kira Pak jawabannya. Terima kasih. Ibu-ibu udah kepengen pulang.
Jadi kita mari pulang bersama-sama. Kan ada nyanyi itu Pak, mari pulang, marilah pulang bersama-sama. Kan itu Pak ya? Mari, terima kasih Pak Ibu yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan cerita sangkakala ini setelah selesai sampai di sini, sangkakala 2 kali ditiupkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.